Ebel bukan hanya gini, bisa mindsetin yang gitu, langsung gitu. Akhirnya langsunglah Ebel menjadi naga. Ngobrol nih sama bini gua. Ya kok bisa ya? Orang-orang hebat ini dan guanya nih yang nggak tahu harus seperti apa. Mereka mau nemenin gua. Oh gitu, kita Di situ saya tahu pertama kayak merasa istri saya melihat saya, ini adalah ujian kamu, jangan tersenyum sayang. Istri saya balikin rambut gua. asal. Karyawan udah banyak yang pulang kampung, ada yang kawin, berkurang semua nih. Alhamdulillah udah buka lowongan, sekarang banyak yang ngelamar. Ini ada beberapa CV dari malam, sebenarnya banyak ini. Malah penasaran nama ini nih. Rengga SDGR, S-Doger, asik banget deh. Pria serba bisa. Keahliannya make up kilat anti panik. Wow, face beat dengan ala seadanya, skill colek-colek sambil curhat, pemulihan wajah pasca drama. Alah. Abis disakitin muka jelek sama dia jadi bagus. Ntar dulu Bel, biar dulu. Spesialis merias bot dengan tangan selembut kapas tapi hasil make up-nya so on point, uppercut, keren. Pengalaman kerjanya perias jalanan, spesialis riasan bot. Oke deh. Pak, udah boleh masuk, Pak? Boleh. Lagi banyak ini nih yang lamar. Gimana, biasa. Pak? Pak, halo. Dengan siapa ya? Saya Ebel, Pak. Juara EPP Poli, Pak. Saya pengen melamar kerja di sini, Pak. Juara apa? EPP Poli. MVP Poli. Apa ya? Man? Man of the Man Poli, Pak. Saya pengen melamar di sini, Pak. Katanya di sini ada tempat progressive person MVP. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya. Iya. Mau ngelamar di sini? Iya, Pak. Oh, tahu lu mau buka lowongannya dari mana? Alhamdulillah, Pak, dari media sosial, Pak. Saya tahu di sini karena di sini ada tempat yang sangat luar biasa sekali, Pak, untuk masalah hidup ataupun mati, Pak. Makanya saya melamar di sini. Dalam artian kamu udah pengen kerja di sini, iya, Pak. Lahir batin artinya gitu. Bener, kan? Pak. Bener banget, Pak. Kamu pernah bekerja di mana sih? Sebelumnya saya banyak banget, Pak, pekerjaan saya, Pak. Dulu saya pernah jadi... Stop, kita belum opening, kita opening dulu sebelum kita lupa. Kebetulan kan karena kamu di sini kan calon karyawan baru di salon aku ini. Siap. Jadi kamu yang aku kasih hormatan untuk opening Pak. ini. Itu bacanya itu tuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Salon Diki. Kamunya cantik, obrolannya asik. Dia seperti itu. Dik. Alhamdulillah. Udah lama saya pengen banget datang ke sini, Bang Dik. Kita udah nyari jadwalnya Ebel, tapi katanya Ebel selalu sibuk dan menolak untuk datang ke sini. Kenapa? Itu pasti Bang Dik karena Tidak ada pembelaan. maksudnya saya memang berharap datang ke sini, Bang Dik. Karena kebetulan kemarin kan saya ada syuting film, ada beberapa web series juga, Bang Dik. Oh iya deh. Alhamdulillah dapat rezeki. Keren banget sebenarnya. Itu Gue Bang tuh Dik. udah lama sebenarnya pengen ngobrol sama lu deep gitu. Maksudnya kita kan biasanya kalau lagi ngobrol sama anak tuh Bener, Bang Dik. selalu bercanda segala macam. Iya. Gue pengen ngobrol yang sedikit serius gitu segala macam. Kebetulan saya pengen banget serius nih, Pak Dik. Iya, siap. Iya. Kalau Ebel itu terakhir dalam hidupnya tuh dikasih penghargaan sama keluarga tuh kapan? Sekitar Ada gak diri lu yang bikin keluarga lu bangga dulu? Belum ada. Sebelum nikah ya? belum ada, Bang Dik. Belum ada. Oh iya? Belum ada. Kayak lu ikut lomba-lomba 17-an apa segala macam nggak pernah apa segala macam? Ada beberapa, ada Tapi beberapa. itu biasa lah ya. Biasa aja itu. Nggak bikin keluarga harum apa Nggak segala ada, macam. nggak ada, bikin keluarga nggak ada. bangga. Belum ada. Belum ada. Ya. Sampai umur berapa lu belum bisa membanggakan? Akhirnya saya membanggakan itu di umur hilang. belum di Suca itu Itu udah umur 26-an ada ya? iya mungkin sekitar 26. 26, 27 27 tahun. Nah, baru Ebel dapat itu baru membanggakan banget, mengharumkan di Suca itu ya baru. Iya, Itu yang bikin Ebel tuh gue sesuatu ternyata ada di keluarga sesuatu gua. ternyata, Pak. Dari situ bangga banget orang-orang di sana. Alhamdulillah, Pak. Enggak lagi ada keluarga yang nganggap remeh. Wah, dulu Mas sering memandang sebelah mata. Wah, itu dulu.
Sekarang langsung tiba-tiba nge-WA, ada uang 100.000. Wah, 200. Kadang terakhir 20 juta saya ludahin langsung, saya matiin. Saya nggak Berlebihan, jangan berlebihan kan- maksud kan saya. ada keluarga Kan lu. baru kenal akrab banget, tiba-tiba Iya. ngaku keluarga langsung. Kan Kan saya juga kaget juga ada gitu. skala prioritas. Nah itu. Istri dulu atau orang tua dulu. Bener. Kayak gitu. Gitu saya kaget sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, namanya kita kan semakin padi, semakin berisi, semakin menjadi Ferrari, Pak. Itulah. Jadi kita tidak bisa seperti lembung padi terus, Pak. Harus selalu merunduk dan seperti itu tadi, Pak. Kata saya bilang, apa? Payah. Pokoknya itu, Pak. Intinya, Pak, saya Pak yakin Pak itu, Pak. Iya, Bel ya. Makanya kok tiba-tiba bisa ya, Pak, ya orang kayak saya kayak merasa Lu masih nyangka gak sih, Bel? Maksudnya kalau ada gak sih satu momen lu kayak terhenti waktu semua terus lu balik ke zaman dimana kayak lu misalnya ada belum jadi apa-apa gitu. Iya, Kayak itu, lu Pak. berpikir, Kalau misalkan nih, kok saya bisa ya gue di fase ini ya gitu. pernah waktu itu nih salah satu istri saya kita lagi ke salah satu keluar kota tiba-tiba ada orang yang pengen minta foto, tiba-tiba saya nggak mau gitu loh, kecapean mungkin ya. Istri saya langsung bilang di situ tempat itu juga, yang ingat itu siapa dulunya, nggak boleh. Langsung tuh orangnya cabut, bang sini bang, kata Ebel, ayo foto bang. Kaget Ebel kayak ada crack syndrome gitu, Pak. Crack syndrome yang menurut Ebel tuh harus dijauhin gitu loh. Star syndrome kan. Nah itu ada di pernah di titik itu, bang. Pernah ada itu. Pernah Lu, itu, Bang. tapi lu nggak sadar ya? Nggak sadar. Karena memang lagi capek banget. Iya. Bukannya niat begitu Bukan, kan? nggak ada niat. Langsung Ebel mikir pas bini Ebel ngomong gitu. Iya dulu gua jualan koran, jualan tisu, uji coba obat. Ya Allah. Apa aja gua ikutin gitu. Kenapa gua ketika gua dikasih rezeki sama Tuhan, gua harus sombong ini kata Allah gua. angkat Allah derajatnya. angkat. Allah angkat tuh secuil pasir rezeki itu bertubi-tubi, Pak. Rezekinya bertubi-tubi gitu. Masa saya Bel ada orang tiba-tiba pengen gitu kayak oh nggak bisa langsung. Angkuh banget. Nah makanya itu langsung kayak Kayak korun nanti iya. digencet sama Fir'aun saya langsung jalan-jalan gitu. Saya takut korun. Iya, korun. Aku bilang korun beda sama Firaun. Korun kan karena dia pelit, dia digencet sama hartanya. Kalau Firaun yang karena sombong. Oh iya itu. Akulah Tuhan. Aku bisa Nggak, menghidup. nggak sampai situ. Belum sampai situ. Belum kepikiran sampai ke situ. Nggak sampai gitu. Belum Pas sampai. lagi dimintain foto, Iya. foto dong. Akulah Tuhan. Saya lagi Enggak. Oh, Dia takut, tapi takut. tahap sombongnya secara nggak masih sadar. wajar Ebel. Ebel kayak gitu. Masih- Oh gitu ya Bang Ebel. Ebel kejar. Kejar langsung Bang. Ebel minta maaf Bang. Tadi Ebel capeknya sehat kata saya. Ayo foto Bang. Gua foto sama dia. Foto. Oh senang banget langsung sama dia. Awalnya pas lu tolak, orangnya mukanya gimana, Bel? Enggak usah. Enggak berlebihan juga sih. Oh, sedihnya dia gitu. Sedih dia. Sedih. Nggak, kayak merasa, oh gitu ya Bang Ebel. Ya udah nggak apa-apa Bang Ebel katanya. Ya udah, pas istri Ebel langsung ceritok gitu. Lu tuh siapa yang katanya? Bagus. Oh iya yang maaf yang karena, wah kalau nggak ada istri kayaknya Ebel ya udah masa bodoh kayak Bang ya. Ada di prospersi itu Bang. Betul. Jadi Ya kayak Allah. ada remnya. malah remindernya dari orang terdekat ya, dari istri malah. Iya. Karena kita saat itu lupa kan Bener. gitu ya, Bel ya. Ada di momen juga Ebel kayak merasa pernah Pak tidur nih kan. Yang aku tuh nggak merasa bisa berada di titik sekarang ini loh. Kita merasakan tidur di kasur begini kata gua. Rumah udah punya sendiri. Alhamdulillah kata Ada gua. mobil 2, punya asisten. Ya Allah gitu Pak. Kok bisa ada di fase ini sih, Bel gitu? Itu. Lu ngobrol gitu sama istri? Iya mobil. Nah itulah katanya. Coba lu pikirin deh yang begitu hebatnya katanya. Yang dulunya lu seperti apa? Aku harus gimana lagi yang? Ya udah jalanin. Jangan lupa sholat katanya. Ya udah ajarin gue deh yang ngaji gitu gua. Jadi ngaji sama istri. Alhamdulillah. Untung dia bisa, untung bini lu apa aja bisa, ibadah aja bagus, Iya, ngajinya bisa. Dulunya kan kita bareng-bareng sama lah gimana lah. Namanya Iya. orang kan punya kehidupan masing-masing dulunya kan Bang. Iya, maksudnya tapi secara basic agama istri lu Nah, itu, lebih Bang. dibanding lu. Baik, gua ceritain Lu dulu kan nih. emang apa ya, kosong banget kan dari Iya, parah, Bang. agama ya kosong, akhlak kosong, Wah, ini kacau. kosong. Ah, semua Pak. Semua Iya. Pak ya. Sampai titik istri gue tuh kalau gue ceritain Pak. Istri gue kalau ceritain kalau sedang kesedihan Ebel nih, pasti nangis terus. Gue pernah nih yang kata gue tidur yang kasurnya itu yang kata gue kalau misalkan malam tuh pasti kan ada bolong-bolong kan pinggiran-pinggiran ya tembok rumah kosan Ebel tuh kadang ada tikus lah masuk lah, kecoa masuk, yonglek apa semuanya masuk dari situ. Masuk sembarangan. Gue sampai ke situ, oh istri gue deh yang jangan ceritain itu masa lalu bisa lu lihat sedikit-sedikit aja. Iya. Tapi masa depan lo harus
kejar terus. Betul. Gitu bang, sampai Jadi segitu. kalau analogi melihat masa lalu tuh kayak kita melihat spion. Nah, Jangan lama-lama. begitu Sedikit Bang Dik. aja, asal reminder kita sebagai bahan wacana kita untuk lebih hati-hati Itu lagi. Bang Dik, saya kadang tuh Tapi kalau lagi bawa mobil ngeliat spionnya lebih dari 10 menit, pasti kamu keciprot. langsung saya di situ. Iya, pasti lihat gambar dulu ya kan. Itulah, yang terpenting adalah masa depan. Benar Bang Dik. Aduh, untungnya ya Bang Dik ya. Kayak waktu berjalan begitu cepat ya buat Ebel. Benar Bang Dik. Nggak Saya fase sampai sekarang. Bel, gue mau nanya. silakan Dik. Lu pernah nggak di satu momen ngelihat di sekeliling lu Heeh. orang-orang dengan nama-nama besar? Kayak contohnya kayak artis-artis yang udah lu kenal yang sayang sama Ebel deh. Pak Vincent, Iya. Pak Pindes, terus ada Ajak Taulani, Iya. segala macem semuanya. Pernah nggak lu ngeliat di momen itu lu ngerasa kayak anjing, kayak berhenti satu detik terus gila nih gue loh. Sekarang gue deket sama dia gitu. Nah makanya itu kata gue, aku pernah bang ngobrol sama kayak gimana ya? Ngobrol nih sama bini gue. Ya kok bisa ya? Orang-orang hebat ini dan guanya nih yang nggak tahu harus seperti apa. Mereka mau nemenin gue. Berarti kata bini gue, lu tuh ada sesuatu di situ yang katanya. Iya. Tapi kan lu tahu sendiri gue nih seperti apa yang kata gue. Ya udah kita benahin cara akhlak lu pertama, cara attitude lu yang kayak gimana. Iya, iya. Biar lu masuk ke berteman sama mereka masuk gitu loh. Betul. Karena kan kita tahu Pak Vincent, Pak Desta, Pak Haji Andre, orang-orang hebat ini kayak merasa panutan lah buat kita. Iya, begitu masih panutan sekali Wah mereka. Pak, dulu sampai hebat pernah, Pak, ini bukannya apa Pak, saya pernah Pak menonton, jadi penonton bayaran di situ aja saya kayak merasa, kayak merasa gak nyangka sampai saya bisa berteman sama beliau. Oh iya. Sampai di titik di mana tadi kita ngobrol Pak? Nah, Karena kan tadi kan ada yang mau salah satu kameramen ambil kebelet pipis. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya udah Tadi datang. pas Ebel ngobrol dia udah mulai kencing di sini. Orang kencingnya nggak masalah, titik keluarin. Aku males lihat jadi lihat. Kedua itu dia. Nah Bel, maksudnya lu ada pernah kita atau lu sendiri pernah menyadari di satu momen kayak anjir, Iya. gue benar-benar diangkat sama Allah derajatnya Sampai ketemu Sampai orang-orang segininya. hebat gitu loh. Gimana ya Ebel melihat mereka sosok-sosok orang-orang yang ngebantu Ebel tuh kayak merasa, sampai sekarang Ebel tuh kayak merasa nggak nyangka Pak. Ditambah Ebel dikasih kepercayaan kemarin-kemarin tuh nggak nyangka. Iya. Apalagi Ebel sekarang berada di salah satu yang menurut Ebel circle yang luar biasa gitu loh. Vindes Pak. Set kita tahu lah Vindes kayak gimananya, mengelola Ebel kayak gimananya. Lu dijadiin banget sama Vindes ya? Nah itu Pak. Segitu sayangnya Pak Vincent sama Pak Desta ke lu sampai dijadiin sesuatu loh. Nah itu yang bini Ebel tuh kadang bilang, jangan sampai mengecewakan Jang. Tunjukkan yang benar-benar kenapa lu bisa disayangin. Makanya ketika Ebel dikasih kepercayaan main poli kemarin Pak, buset Pak, itu Cerita dong yang poli kemarin. wah ya Bang. Awalnya lu katanya dimintanya ini. Itu MC pertama kan, awalnya MC. Kata Pak Desta. Nah, bukan, kata tim Kata pihak, timnya, ya, tim iya. sana. Oh nah, siap Ebel nih kan. Hari kapan Ebel tiba-tiba dikabarin main poli. Ebel bilang, "Yang, wah, gue nih pernah sih yang main poli, tapi dia ada kampung gitu loh. Iya. Enggak yang kayak bener-bener gini. Gimana Yang? Ini adalah saatnya pembuktian bahwa seorang Ebel bukan hanya tolol, tapi yang bisa. Tololnya jangan yang kata gue. Tololnya kenceng banget ini kalau ngatain kan. Itu yang Betawi ya. Betul. Betawi. Jangan yang kata gue. Iya. Enggak, maksudnya yang kamu bukan hanya ibaratnya bukan cuma stand up komedian. Iya, bukan yang pelawak doang, lucu doang, bego doang. Nah, tapi bisa nih ada spot mungkin para atasan, para Pak Vincent, Pak Desta atau orang-orang Pak Awan, yang lain-lain ya, karyawan lain. Mungkin di balik lu ada komedi, ada gimana, ada sosok di mana Ebel ini bisa sport gitu loh. Berolahraga. Orang ngelihat ada sisi sportinya mungkin dari lu. Itu Pak. Apalagi ditambah lagi Ebel sekarang kan badannya udah Alhamdulillah Pak. keren. Kasih tau dong Bel sedikit Bel. Perutnya Bel.
Perut masih gelambar, Pak. Masih gelambar. Ini dong. Ini alhamdulillah nih. Tuh. Masih Saingan masih Pak Wendy. Pak Wendy, Pak Wendy Ke kamera, ke kamera. Pak Wendy. Wah, Pak Weno. You are next. You are next. Gila. Kayak nggak nyangka gitu, Pak. Dikasih kepercayaan sama beliau, si Silpi, Pak. Kocak banget dah. Tiba-tiba pagi, jam 10 pagi, apa jam 8 pagi, ada bola di depan. Latihan langsung. Gimana latihannya? Bola apa? Bangau. Keren. Bola poli, Bola Pak. poli dong. Bola poli, Pak. Bila beli bola poli, terus Ada netnya. ada netnya lengkap. Wah, main hakim sendiri dong. Sedih. Gue sering nggak bermaksud untuk menolakkan kesedihan lu. Dan asal lu tahu, lu makin sedih, gue makin gak peduli Bel sebenarnya. Kayak gitu Bel. Pagi-pagi dibeliin Silpi poli. Yang gimana? Istri lu tuh Iya. tiba-tiba Nonton YouTube, TikTok, buka semuanya. Ya ini bukan yang ini mana pukul. Ini yang salah. Ini Salah, yang gitu. salah. Oh, karena gue tonton terus setiap hari, tonton terus, Bang. Mandi tonton di grup kan lu suka ngirimin apa tuh tutorial tutorial voli tutorial, tuh. Pak. Biar- yang lu kirimin itu gue tonton terus abis gue tonton gue pindahin ke YouTube gua gitu gue carinya. Karena merasa kayak ini kasih kesempatan nggak mau Abel kecewain karena istri juga ngasih support begitu, Pak. Jadi Abel tuh tambah termotivasi gitu loh. Keren. Tambah terpacu banget gitu loh. Iya. Wah, ya kok ya, aku bisa nih. Abel bukan hanya gini, bisa main setting yang gitu, langsung gitu. Akhirnya langsung lah Abel menjadi naga. Maaf Bang Di. Kehabisan kata-katanya di sini udah habis. Udah habis. Hilang beberapa detik jadi naga. Bapak Abel, Olahraga, kamu pernah olahraga apa aja, Ebel? memang ada beberapa olahraga yang Abel itu coba gitu. Dulu bisa main namanya ini Bang, bowling gitu. Nah, Abel. Karena kan iya ada beberapa teman-temannya waktu susah-susah waktu gimana kita Abel kenalan ada bos-bos gitu namanya teman-teman itu. Iya, bowling. Main golf pun Abel bisa, Pak. Beneran, susah, Pak. Susah itu. Kasih tahu Bel. Boleh? Set. Tak. Abel ada beberapa, Pak. Ibaratnya bola, Abel belum Main ini bulu tangsel bisa? Nah, Abel Bulu tangkis maksudnya? Bulu tangsel, Pak, jangan Bulu tangkis. salah dong. Salah, Pak. Bulu tangkis ada bisik nih doang, Pak. Tapi bukan yang profesional, maksudnya bisa aja. Bisa aja ya. Tapi kalau misalkan ada nanti yang ngajakin siapa aja, saya akan melakukan lebih keras kasih lagi. yang terbaik lagi. Saya makanya Yang volley dulu dong. Kenapa seorang Ebel bisa dapat most improved player? nah, saya juga bingung. Bapak lihat sendiri. Waktu kita main, saya juga bingung nih. Kenapa bisa dapat ini? Kalau dari penilaian gua, yang pertama Ebel ini dia konsisten di latihan. Dia nggak pernah izin, nggak pernah apa. Dia tuh dari awal latihan sampai menuju pertandingan dia selalu datang, nggak pernah telat dan menunjukkan progres yang bagus. Di awal pertama kita latihan, gue masih banget. Ebel inget banget gue. Ebel tuh nggak bisa servis. Susah banget, Pak. Ya kan? Bang Dik juga mencoba kan. Sama gue juga kita berdua tolol-tolol Iya, semua dah semuanya goblok semua. Nggak ada yang nyampe servis gitu. Mama tak ketirik dari awal. Dari awal latihan sampai lo tanding emang tolol semua beban tim gue emang udah. Itu kayak Ebel tuh menunjukkan progres yang Bang tahu kan progres? iya ini maju ke depan. Iya, pokoknya peningkatan gitu Peningkatan, kan. iya. Ada eskalasi kamu, Bener. peningkatan ininya, skillnya juga. Dan terlihat waktu tanding, Ebel semua pukulannya tuh solid. Nah, Servisnya juga mematikan. Mungkin- Blok-bloknya juga. ini kalau Iya. kata gua apalagi si Paul McJordan itu kita tahan di sini. Aku nangis. Semesan Paul kan, nih ada nih potongannya ada nih, tadi. Tahan. Bisa sama Paul, cuman Ebel yang bisa tahan. Dak di situ Ya, Ebel. nangis langsung. Padahal kita masih main. Kenapa dia nangis? Kan kita masih main. Ebel tuh ya gini kalau gua boleh menilai. Ebel nih cuma terkadang kalau lagi amarah meledak-ledak. Cuman orangnya ini nggak tegaan. Air matanya cetek, cepet nangis, cepet tersentuh Ebel tuh. Karena gini, Pak, kayak nggak percaya gitu, Pak. Ini kalau Abel tuh selalu berpikir semoga Abel nggak mengecewakan teman-teman gitu, Pak. Gitu terus.
Jadi kalau misalkan Ebel mengecewain, aduh kenapa? Apalagi kan nilai kemarin kan cuma berapa selisih 2 gitu, kayak merasa Terakhir ya ampun. aduh syukur kata gua nih kenapa 24, gitu. 22 Itu makanya terakhir Ebel kayak kita. merasa keluar sendiri air mata Ebel. Iya, Aduh kata gua Iya, kenapa iya, nih yang harusnya kita berjuang lagi nih gitu. Momen lu naik ke atas panggung, Iya, Pak. itu gue ikut merinding. Gue ngeliat mata lu tuh natap penonton, terus kayak ada kegembiraan yang pengen lu kasih tahu, ini gue. Itu kayak merasa Ini gue Ebel yang baru, bukan Ebel yang dulu yang Iya. tinggal di kasur basah, Iya. yang dulu nyolong ini, jualan tisu gitu, makan apa sih? korbo Makan Michael Jordan. dan Michael Jordan. Kayak gitu Bel, apa yang lu rasain ketika di atas panggung itu Bel? Gue akan selalu ngelihat, pertama gue melihat 2 orang sosok yang luar biasa, Pak Vincent Padesta, kru-krunya yang percaya nama gue, sama gue ngeliat bini gue. Pasti. Karena gue ngeliat bini gue dari awal aja sudah ngainin gue, ngasih gue, bahkan ngasih semangat gue. Iya. Habis itu gue ngeliatin abang-abangan, kayak merasa, ih berarti abang-abangan gue nih senyum-senyuman, berarti seneng gitu loh, bahagia Happy, gitu loh. semuanya happy ngeliat Dari situ program. gue merasa, ih gue ada temen nih, gue ada sahabat, ada keluarga yang bener-bener ini. Ya dulu-dulu mah nggak ada yang kasih kebanggaan bang. Mungkin kebanggaan ini yang bikin gue senang banget, gue jaga terus gitu loh bang. Karena kesempatan nggak bakalan datang ke 7 kali bang. Itu makanya bikin gue itu sampai sekarang ini gue bangga banget. Kan cuman piala, ada bela kan cuma ada 2 piala kan. Piala Suca, stand up comedy, sama ini. Makanya kayak merasa, agak gue bangga banget adanya lu gitu loh. Terima kasih. Lu bangga sama diri lu sendiri. Wah, bangga dengan banget. semua pencapaian yang lu dapet. Itu Pak. Iya, Bel. Kayak merasa, kok bisa ya seorang Ebel kayak gini gitu loh. Dulu gue cuma siapa sih? Ya orang-orang juga kadang dulu di daerah-daerah apa di kampung mungkin ini gue. Sekarang pas gue berada di sini, gue merasa ada teman banyak. Tiba-tiba banyak dukungan, teman yang di media sosial ngubungin Bang Ebel, selamat. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu ketemu anak kecil, tiba-tiba begini, refleks Ebel begini Pak. Refleks Ebel. Keren. Bang Karena dia Ebel, cuma katanya. bercanda gitu doang Iya, udah refleks gitu ya. begini Ebel, saking senangnya Ebel. Ya ampun. Ya kata gue, makasih banyak kata gue. Berarti udah banyak goals dalam hidup lu yang udah tercapai. Iya sih. Iya kan? Iya Bang. Kayak banyak udah jadi rahasia umum lah. Iya, Bang. Seorang Ebel ini hampir setiap tahun kalau Idul Adha nggak pernah lepas, dia selalu berkuburan. Gitu. Hebat lu Bel, maksud gua. Lu bisa nunjukin Ya mungkin Bang Diki juga. ke keluarga lu, ke semuanya, ke saudara-saudara lu yang dulu mungkin nganggap lu remeh. Apaan tuh? Gitu-gitu kan? Ya mau gimana ya? Kayaknya mikir Ebel bukan Ebel Pak. Kalau Ebel sendiri sih kayaknya nggak mungkin sampai berpikir kayak gitu deh. Ada sosok orang, bini gua Bang. Gua kayak beli sapi itu gua nggak kepikiran sebenarnya. Bini gua tiba-tiba, yang tahun depan kita kurban. Kurban apa ya? Masa kurban perasaan kan nggak mungkin ya. Kurban sapi ya katanya. Kurban sapi. Ini sudah dibeliin. Serius ya? Berarti bini gue tuh udah ngumpulin tanpa sepengetahuan gue. Karena gue tau lah ibaratnya kita ya mungkin ya gak usah di umbar-umbar ya. Pasti adalah kita yang ini yang nggak usah apa gitu. Tapi kan istri yang lebih tahu gitu harus kemana. Karena kita kan cuma fokus kerja mungkin gue nggak ada sampai kepikiran yang bisa sampai, wih kok bisa sampai bisa begini gitu. Karena kata bini gue, berapa persen hasil dari yang lu kerja dan lu dapatin yang ada berapa persen hak orang. Oke, yang kata gua. Dan lu belajar itu semua Itu dari istri lu malah ya? Iya. Iya, yang Karena- lu dibukakan Wah, kacau Bang. pintu hati lu, juga pengetahuan lu tentang berbagi dari Itu Bang, bener. dari istri lu ya. Gua kayak merasa sosok bidadari yang benar-benar ada bidadari itu adalah sosoknya adalah bini gua. Bidadari yang terbaik untuk Ebel lah. Iya, pokoknya. mungkin ya, Bang. Gua nggak tahu deh, mau sama teman-teman Iya, kan. betul juga kayak lu sekarang ibaratnya kalau lu sebuah lokomotif dan lu ibaratnya mesinnya kenceng jalan, tapi kalau lu nggak punya rel pasti kan lu kemana-mana tuh. Wah, pasti Pak, parah Pak. Istri lu adalah sebagai relnya. Nah itu, lah kacau Tahu banget. tujuannya. Bener. Tahu kayak gini, gua kemana, ngapain itu tahu harus ada di ininya. Sampai gak ada kepikiran, Ebel.
Mana ada seorang Ebel Cobra kepikiran kebeli ini karena kepikiran dari style aja deh Pak. Iya. Dari style nih, dari pakaian Om Pak Diki. Kagak ngerti Ebel branded itu. Dulu lu muda atau lu belum jadi apa-apa dulu masih gembel lu umur masih SMP atau SMA gitu segala macem. Pasti lu ngerasain dong di zaman Idul Adha dulu lu ngantri daging. Ngantri. Pernah Pak? Pernah ngantri daging? Pernah ngantri daging. Pernah saya di kampung tuh ngantri daging pernah saya. Ngantri daging dapat daging bawa pulang ke rumah. Iya. Kasih keluarga biar di rumah makan daging. Benar. Pernah ada di posisi itu. Bahkan saya orang di dapat satu, saya akan menyelinip. Menyelinip ini bahasa bahasa Indonesia menyelinap. Nyelinip ya kalau di Kalimantan Menyelinip. Pernah tuh pura-pura jadi panitia segala macam. Pura-pura jadi panitia. Pura-pura jadi panitia. Ya. Tahu sendiri kan ada aja yang diambil apa segala macam. Bawa ke supaya dapat lebih bawa ke keluarga. Nah, itu. Sampai ada begitu. Sekarang di tahun ini Ebel bisa berkurban. Alhamdulillah. Sapi 7. Iya. Buat siapa aja tuh? Alhamdulillah. Namanya buat siapa aja? Kemarin tuh Mas enggak apa-apa diomongin, Pak. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. 7 orang. Siapa? Ada Almarhum nyokap. Alhamdulillah. Habis itu almarhum bokap, mertua. Terus bokap, nyokap. Habis itu Silpi. Bener, sorry, Bang. Bokap nyokap udah enggak ada ya? Alhamdulillah ada. Ada, dua-duanya ada. Ada. Ya udah. Alhamdulillah ada, Pak. Terus adik-adik, kakak? Ada beberapa ada. Ada. Oh, kakak masih ada? Ada. Adik? Ada, alhamdulillah. Adik tetangga? Adik Titanic. Pokoknya 7 orang tuh ada beberapa yang ngebel ini. Silpi ada beberapa lah, pokoknya 7 orang. Bel, semuanya gitu. kebagian sama Ebel. Sama masjid satu kan, nama masjid. Udah gitu aja dah. Kan karena kan kita ngasihnya ke masjid. Kasih tahu bobot sapinya Ebel. Boleh, Pak? Boleh. Sekitar 923 kilo. Allah. Itu udah sapi apa ya, ibarat itu tuh sapi limosin namanya. Iya, Pak. Beratnya udah segede itu. Gede banget Pak itu, Pak. Sampai bilang, "Beneran yang kamu ini?" Iya, yang katanya biar orang merasakan rezekinya katanya. Masya Allah. Gitu. Akhirnya semua pada makan daging. Daging. Begitu orang seneng, begitu orang happy, dia ketawa, dia makan daging, di perutnya kenyang, itu sampai dia minta doa, pahalanya udah nyampe kayak Ebel. Oh iya, Bang Dik. Iya. Buset, pantasan aja kan. Sebelum leher itu si korban putus, habis semua saudara-saudara sekitar. Wih, keren banget berarti ya sampai kayak gitu ya. Apa alasannya sampai kita tuh harus berkorban itu loh, Pak? Idul Adha. Jadi gue itu kan harus dirunut dari Ismail Ibrahim jadi jerong gue. Jadi nggak ngobrol nih kita. Walaupun gue tahu ceritanya ya. Tapi kan nanti aja kalau itu kan. Lu bisa googling, nggak harus tahu dari gue. Kayak gitu, Bel. Sampai gue percaya. Nama sapinya deh kasih tahu deh orang-orang. Tom Cruise namanya. Tom Cruise, Pak. Jadi istri saya itu suka film Tom Cruise, Bang. Genre Tom Cruise dari genre. Satu film Tom Cruise kasih tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Makanya gue tanya yang apa Tom Cruise ini siapa? Diliatin. Ini aktor luar negeri aktor luar negeri yang dimana dia ini pemain film luar biasa. Betul. Dia kalau berakting ataupun melakukan sebuah peran tanpa starman, tanpa apa katanya. Gitu. Kata gua. Jadi sosok, jadi mengartikan tanpa Patrick kan. Tanpa Patrick Effendi segala macam. bukan iya. Starman tadi lu bilang. Iya benar. Iya, stuntman. Nah, itu Pak, maksud saya. Itu sendiri dia tuh dari lompatnya ke kapal, ke helikopter. Buset, Jackie Chan banget dia. Iya, dia tuh berani. Dia tuh nyalinya gede, dia nggak mau pakai stuntman, jadi langsung dia. Oh, pantasan namanya Tom Cruise, katanya kuat, gagah dan berani, tampan katanya. Oh, artinya itu ya kata gua. Kenapa nggak Jolaiha? Jadinya Ebel namain Tom Cruise nih si 923 kilo. 23 kilo ini dari luar kota. Luar kota? Enggak. Di Ciputat Pak, dari Ciputat. Jadi memang dipeliharanya memang udah lama. Itu saya ngambil sapi itu November, istri saya November 2024. Nah, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Jadi kan namanya kita tuh kan ada pembayaran berapa kali kan sampai di hari H pokoknya intinya. Nah, Ebel kabarin istri 2 bulan sebelum Idul Adha. Baru tahu Ebel istri ternyata dulu
selama ini berarti nggak tahu ya, kata gue. Hebat, berarti Manajemennya dia pinter, Pak. Cash flow-nya dia ngatur oke. Bener. Makanya insya Allah tahun ini 1 ton dah, kata saya dah. Hebat langsung dong dari itu. mulut saya tuh. 1 ton. Serius yang? Ada pasti rezekinya Insya kalau Allah ada datang yang gini kata pasti ada. Udah Yakin ada nyampe. Umroh. Umroh kok bisa kepikiran ya, Pak ya? Ebel udah berangkat duluan sebelum gua dia umroh. Padahal gua udah punya rencana gua pengen umroh. Tiba-tiba gua ngeliat sosmed, dia lagi gini-gini. Di Gitu, Ka'bah. Kamera begini baru Keren. kayak nggak menyangka gitu loh, kok bisa lah. Ini ngeliat Ka'bah gitu ya, Pak ya? Pesawat nyampe. Shoot. Pilot ngasih tahu. Berapa yang terlalu sekarang kita telah mendarat Di ketinggian dari 200. Enggak, udah nyampe. Iya. Kayak nggak nyangka gitu. Set, Iya. di Qatar dulu, Pak. Ebel sampai di Qatar. Mandi dong kalau Qatar. Qatar. Jadi ini. Udah. Enggak usah dipikirin, lanjut aja dulu. Oh, kamu transit di Qatar. Transit dulu Qatar dulu sebentar, baru langsung ke Jeddah. Jeddah, habis naik kereta. Habis kereta Jeddah langsung ke Madinah kan naik kereta tuh. Awal mula cerita Mikotnya ini. di mana? Hah? Mikotnya di mana? Apa itu? Itu apa, Pak? Mikot. Apa? Ingat dah. Ingat. Ebel ke Bethlehem. Apa ke Makkah? Ingat. Ebel ke GBK kali jadi nggak Mikot. Jeddah. Saya ke Mikot itu apa? Mikot ada yang di Bir Ali. Mikot itu salah satu sunnah yang dilakukan oleh Itu Rasul. kamu mau Madinah itu kali. Mas mau Madinah ke Mekah kali. Iya. Niat untuk ke sono. Ingat Itu- di masjidnya di Bir Ali biasanya ada. itu di bin Ali bener. Di Bir Ali kan kamu Bener, kan. Kamu di dari bin- Mekah. Iya, masjid yang dari itu. Madinah, dari masjidnya Ali. ajan pertama. Iya, masjidnya si ini apa? Umar bin Khattab. Enggak. Apa sih namanya? Aduh lupa saya. Kibal. Yang ajan badannya luar biasa. Yang agak orangnya itu. Di masjid itu. Iya, Bilal. Bilal. Astagfirullah. Bilal bin Rabah. Bidan Rabah Ebel di masjid itu. Niatnya di situ Ebel. Iya, Di situ. Mikot akhirnya Baca niat. Baca niat. Habis itu pakai ihram. Pakai ihram. Habis itu baru udah pakai ihram Terus nggak banyak larangannya. Ebel diperiksa dulu sama istri saya. Abang kan kadang jahil. Pasang celana, jangan pakai celana yang. Nggak boleh ada yang jahitnya. Iya nggak boleh. Oke, yang aman yang kata gua. Itu aman, udah kadul gitu aman. Semua gendul-gendul aman semua, terkendali semua. Aman. Ada tetesan air dikit. Abel ganti lagi baju itu umrohnya kain umroh. Pasti, kan Harus nggak niat lagi boleh. yang kagak boleh, Iya. harus wudu lagi, nih tahan aja? semuanya. Apa aja tuh kan ada yang pemandu kita di mutawifnya kan ada mutawif. Mau tahu? Yang itu. Bukan deh, Pak. Siapa sih? Jangan itu. Panitianya. Ustadznya. Oh, ustadznya Oke ada. deh, ustadznya deh. Ustadznya yang ngajarin kita ada tuh, yang pakai mic itu kan. Ada tuh. Ada. Abel dikasih tahu larangan Dikasih setelah tahu. mikot, setelah kita pakai ihram. Tidak boleh berparfum-parfuman. Tidak boleh Wangi-wangian. Terus tidak boleh pakai lipstik. Nggak. Terus enggak semuanya kan nggak boleh. Dari awal boleh. Sebelum kita berangkat nih, sebelum kita ambil niat segala macam, sudah niat nggak boleh ngapa-ngapain lagi tuh. Iya, Ya kan, Pak? setelah pakai ihram tuh banyak larangan. Larangan tuh nggak boleh Suami istri ini, tidak boleh berpegangan tubuh. Nggak berpegangan kan? Iya, pegangan boleh, tidak boleh melakukan syahwat. Melakukan syahwatnya Syahwatnya tidak sampai boleh. pikiran jadi aku pengen ini nggak boleh itu. Jangan Nggak boleh tuh. dulu. Tidak boleh ngawinin, Iya. tidak boleh menikahkan, tidak boleh nyabut Rumput, tidak boleh memukul hewan semut, tidak boleh. membunuh, tidak boleh. Kedipan mata, kagak boleh semua. Rambutnya Rambut juga dipoting boleh, nggak boleh. wangi-wangian nggak boleh. Nggak boleh semuanya itu. Itulah katanya kita kalau di tawaf pertama nggak boleh megang Ka'bah hajar. dulu. Hajar aswad nggak boleh karena hajar aswad itu wangi. Bener. Itu kita nggak boleh. Nggak Nanti bakal kalau udah Ka'bah juga boleh nggak? Ka'bahnya saja boleh, asal Oke. yang diharamkan misalnya mendingan nggak usah deh. Soalnya kan itu ada larangan wangi-wangian. Kalau takutnya tahu kiswah nggak? Buat gigi. Siwak.
Kiswah itu pelindung. Aduh Bel, jadi banyak gua ngasih tahu lu nih Bel. Kiswah Karena itu gini, Pak, pelindung Ebel Ka'bah, pelindung Ka'bah. Yang Oh ada iya, kain tahu, Ka'bah itu kain namanya Ka'bah, kiswah. Takutnya kiswah. Nah, itu kiswah tuh. Oh, tahu nih, Takutnya tahu. kiswahnya itu wangi. Makanya kita kalau Tahu. tawaf pertama nggak boleh megang takutnya. Iya, tahu nih, Bel. Karena Ebel kalau tawaf wada boleh. Tawaf wada masih boleh. Tawaf wada kapan tuh? Tawaf wada itu ketika kita di hari terakhir. Pinter nih Abel tuh. Ketika hari terakhir tuh. Ebel botak. Botak nggak? Dari ustadznya Ebel, kata dia nih, gue gak tahu nih ya, ini apa benar apa enggak. Boleh botak, Betul. boleh enggak katanya, Iya, karena itu boleh. bukan sunnah. Iya betul. Nah, katanya tergantung. gitu. Jadi Ebel meniatkan kayaknya nanti aja deh saya dibotak atau Yang penting udah tahalul dikit kan? Udah tahalul dikit, Iya, potong gitu. Yang penting udah potong. Wah, itu seneng banget. Nah, apa yang Ebel cobaan terbesar apa yang Ebel rasakan di sana? Kalau untuk gimana ya Pak ya untuk ngomongnya ya, masalah cobaan itu pasti setiap orang akan ada cobaan. Cobaannya beda-beda. Berbeda-beda ya kan Pak? Iya. Apalagi Ebel yang siapa sih Ebel nih? Iya. Yang taunya seperti apa? Istri kan sudah 2-3 kali kan. Dia tahulah seperti apa. Dan dia ngasih tahu seperti apa. Awalnya Ebel juga takut. Aku takut yang untuk datang ke sana. Apakah aku seperti ini bisa datang ke Takut sana? semua dosa-dosa kita Iya, dibayar aku di takut sana. kayak ditutup mata Bang, seperti film Indosiar gitu. Tidak bisa melihat itu. Aku takut Bang. Ada kepikiran begitu sampai Ebel Bang. Takut banget. Tapi pas udah sampai sana ternyata Allah masih sayang sama saya. Tapi ada beberapa yang menurut Ebel ujian yang luar biasa. Contohnya gimana? Ada salah satu orang yang menurut Ebel ini sangat harus saya omongin Pak. Iya, silakan. Saya seorang stand up comedian. Di samping saya diuji sama orang yang luar biasa, orang yang berkebutuhan luar biasa. Iya, orang yang spesial ya. Spesial. Dia melantunkan sebuah ayat yang menurut Ebel hampir terdesak untuk tersenyum. Oh iya. Jadi dia Orang tersebut ada kekurangan yang Allah kasih, maksudnya dalam artian kayak Dapi Sumbing, maaf nih ya, maaf ya, kayak kita tahu nggak ngomongin dia, pokoknya kayak mirip itu. kayak Dapi Sumbing dah gitu ya ya gitu, pokoknya. kayak Dapi gitulah, kayak Ya, Dapi. teman-teman bisa membayangkan makanya suaranya kalau ngomong bahkan kayak Davi Sumbing Iya, gitu. kayak gitu. Maaf ya. Nah, itu saya awal kuat, Pak. Saya dengar ayat yang sering saya nyanyikan. Gitu, kita Di situ saya tahu pertama kayak merasa istri saya melihat saya, ini adalah ujian kamu, jangan tersenyum sayang. Istri saya bilang begitu dan saya dengan lantang ngomong sama istri saya, Pak. Iya yang, aku tidak tersenyum, tapi aku merasa ini ujian aku terganggu nih. Sebelah kiri yang, tapi lantunan itu selalu ada, Pak. Nasalika. Ustadz pernah bilang katanya, apabila kita melakukan yang apa ya pokoknya intinya larangan-larangannya ketika kita lagi tawaf itu batal, kita ulang dari awal lagi. Iya, dari awal lagi. Nah untungnya saya kan ada lampu hijau. Nah kan di sini kan iya. yang itu ya Allah Bang, saya kayak merasa seputaran itu kayak merasa ujian yang sangat luar biasa sekali untuk ibadah. Ujian pertama saya itu ujian ke beberapa lah. Saya melihat sama dia kan, bertatapan sama orang itu. Wow, kata saya pengen banget ada kayak gitu, cuman istri selalu bilang, tutup bibirmu yang tutup. Maksudnya bibir dia apa bibir gua gitu. Aku bilang Pak, tapi hujannya hebat Bang. Lu bayangin Bang, ketika di tawaf itu Bang, tas bini gue jatuh nih, diambil sama orang itu Bang, saking baiknya dia. Dia orang itu, gua nggak tahu orang luar negeri atau apa. Terima kasih saudaraku. Lu putaran ketiga tiba-tiba hilang Bang, orang itu. Tapi guanya batal karena gua merasa gua nggak kuat yang aku tersenyum sekali yang tadi yang. Oh itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Yaudah yang kalau kamu tersenyum sekali, yang penting jangan tersenyum yang kayak itu berdosa kamu yang katanya. Untungnya aku nggak kayak gitu yang, aku cuman gitu yang. Tapi menurut info yang gue dapet, lu di situ tempat menutup muka lu dengan ihram seperti ini. Terus lu tuh
Tapi aku bilang sama istri aku nggak tersenyum kencengnya. Ya udah nggak penting batal ulang. Biar Abel bilang sama Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jujur sama mutawifnya, Jujur sama langsung dibawa lagi, dari ulang awal. lagi Iya, sendiri. Pak Ustadz, saya mohon maaf saya tertawa karena tadi Bapak Ustadz ngeliat sendiri kan. Iya katanya saya ngerti juga. Ayo kita bareng-bareng ulang lagi katanya. Tapi sudah kelar nih. Akhirnya Abel ke pinggir. Udah akhirnya nggak, alhamdulillah maksudnya nggak ketemu saudara kita yang Luar biasa itu, hebat itu banget. gitu makanya. Cuman saya berpikir lagi, istri saya bilang, itulah yang katanya hebatnya Tuhan katanya. Lu nya dulu mengumpulkan orang-orang seperti apa, diujinya seperti ini. Lu nya dulu seperti apa, dulu Di situ ini. dipertemukannya Iya, seperti itu juga. Memang masya Allah ya teman-teman di depan Ka'bah itu memang langit itu tipis banget. Segala coba gini Pak ya. Enggak, maksud gue cuma istilah. Ini andaiannya. Iya, andaiannya. Cuman berromantisme keimanan saja. Maksudnya, Iya, benar-benar, Pak. diistilahkan tuh yang pas di depan Ka'bah itu, langit itu setipis itu. Segala macam doa diijabah dan Allah dengar semuanya. Jadi tindak tanduk kita nggak pakai di-delay, langsung dibayar saat itu juga. Kayak kesalahan gua udah langsung gue di situ sholat dan gue minta ampun, istighfar yang banyak adalah ketika gue lagi pengen tawaf, gue bilang sedikit terpisah dengan rombongan gua, tapi kelihatan mutawif gua, ustadz gua tetap tawaf, terus gue di belakang sendiri, cuman kepisah segini doang nih, 3 atau 4 orang gitu dari orang Turki atau apa gitu. Mulut gua gitulah, mulut nggak boleh ngomong, harusnya istighfar aja. Terus gua ngomong begini, ya ini mah sama aja kayak tawaf sendiri, nggak mau rombongan. Allah. Gua ngomong begitu, baru terakhir kata-kata ngannya itu, gue nengok udah gak ada. Gue tawaf sendiri akhirnya. Bang Diki sendiri tuh. Sendiri akhirnya gue. Lah rombongan abang berarti Nggak ketemu, hilang. Sampai gue selesai tawaf baru ketemu. Dia pada minum air jam-jam. wah. Langsung gue, gue sempet disepretkan itu. Gue udah yang keberapa ini akhirnya segala macam, gue bingung segala macam. Udah sempet gue ngulang, berhenti, gue sholat dulu, sholat tobat dulu, istighfar dulu segala macam, baru gue mulai tawaf lagi dari awal. Baru di situ gue tawaf sendiri, gue pakai HP. Masuk, Gue percaya tuh ada foto gitu. 1, ada lagi 2. Jadi gue tahu itu berapa kali gitu. Udah akhirnya baru Kayaknya kalau Abel ketinggalan ulang semua dah. Abel ikat itu tali jadi baju ihram nih sampai diikat sama kain bini gua tuh. lu nggak Gak berani aku bang, kalau takut kayaknya takut bener-bener sesat gitu. Iya. Karena Abel pernah sesat sekali bang. Jadi waktu itu habis di masjid bukan masjid ya, hotel Water Jam-Jam. Di hotel Water Jam-Jam nih. Apa terjam-jam? Jam-jam tower kali. Jam-jam tower. Ya, enggak deh. Nah, di situ di jam-jam tower nih. Bukan water jam. Iya. Jam-jam tower. Iya, jam-jam tower, Pak. Iya, ada jamnya kan. Ada jamnya yang itu. tengahnya mall kan. Jam tengah mall tuh kan. Abel bilang sama bini gua, "Yang, bareng ya," kata gua, karena kan baru punya nyampe. Jangan Abel jadi dari Madinah kan 7 hari. Habis itu kan kita ke Mekah berapa hari kan sisanya kan? Apa 5 hari apa berapa? Hari pertama langsung tawaf kan, habis tawaf segala macam. Nggak tahu nih, nggak tahu apa-apa nih. Gua bener-bener nggak tahu apa-apa. Bini gua tahu nih. Terus ikut ya, Yang, terus ikut. Gua lapar ya, kata gua lapar mau makan nih. Ya udah, jadi di depan masjidnya Tower Jam, di samping masjid Tower Jam-Jam itu ada namanya ayam KFC, apa namanya? Bukan ayam. Oh, Al-Baik. Iya kan sebelahnya itu kan ada kan Bang, bukan bukan di masjid, bukan di hotel Jam-Jam Bang. Bukan jam tower. Di sebelahnya kan, kalau kita turun ke ini ada eskalator ngeliat tuh. Oh, yang iskaratul viral ya? Viral ya, iskaratul viral itu kan. Di situ. Situ yang kata bini gua, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Iya aku nungguin ayamnya. Nah gua kan orangnya kan pengennya kemana-mana ya Bang ya. Beli ayam nih Bang. Tiba-tiba kok jalan nih Bang. Nggak tahu jalan kemana, adanya di jam itu. Jam tower. Bini gue tuh kalang kabut dah, Yang kamu di mana? Gimana? Aku tempat yang tadi kata gue, kan cuma berapa meter doang. Jadi aku tuh merasa jalan tuh cepet Bang. Tiba-tiba ada di situ Bang. Lu di mana? Fotoin. Ya Allah, Yang kata gue. Oh, dari mana tuh Tebet? Jauh, udah jauh. Itu mah jauh, Yang lu ngapain? Nah, karena gue habis makan nih. Iseng aja jangan bentar gini doang, lihat gini tiba-tiba sampai di situ nggak sadar. Wah, kayak ada
langsung Pak Ustadz nih, bini laki gua di sini, langsung disamperin Pak Ustadz. Udah diam situ aja, diam situ. Udah jemput sama mutawifnya langsung. Untungnya kan HP kan ada GPS kan sama bini kan, jadi tahu kan istri Lu gua. tahu, Tahu di-tracking lu titik-titiknya. di mana. Nih bini gua ada berapa ini kan kali Kan kan. sering ke gap itu kan dulu Iya, kan. tahu nih. Lu sini nih. Gitu kan. Udah boset kata Waduh gua. itu dia dibayar tuh Buset, langsung. sampai ada titik-titik Tapi itu. nikmat ya Bel, sholat 5 waktu di sana. Alhamdulillah sih Pak. Tapi ada momen di mana ada sholat saya yang menurut saya terganggu. Saya merasa ini ujian apa lagi yang Tuhan kasih buat saya? Apakah ini ujian memperkuat saya? Cobaan? Cobaan apa seperti apa? Ada momen di mana ketika saya sholat, hentakan aroma yang menurut saya tuh kayak merasa ini sumber asik deh kata saya. Masuk ke hidung saya berceletuk. Wah ini aroma apa sih? Gitu. Itu tadinya sholatnya kayak gini, saya tiba-tiba maju selangkah dua langkah. Pengen hampir jadi imam saya waktu itu. Karena ngindarin, Masya Allah bau itu. Itu. Tapi ketika mencium itu Pak, ada sebelumnya saya bilang sama istri saya, saya ngelewatin kalau kita di pintu gerbang 330 berapa itu ada toilet apa gitu loh toilet Di mana nih Masjidil Aqsa? di Madinah. Di Masjidil Aqsa pintu berapa? Di pintu itu 303 berapa tuh Bang, di depan toko emas gitu. Iya. Nah itu kan ada toilet, Ebel bilang, ya kok 336. Ebel salah Ebel memang salah Ebel. Yang agak bau ya kata gua. Wah, Iya. jangan, kan udah bilang kata bini gua, jangan ngomong begitu dah. Iya. Jangan ngomong begitu dah katanya. Akhirnya kamu. Diuji di situ Ebel. Nih, mau apa nih? Kok ini masuk banget nih. Oh, Di samping gua bau buset. orang luar lah ya biasa Orang dengan bau iya. segala macamnya. Ebel kan waktu itu udah bawa ini tuh. Bawa Buset tato nih Pak. Bapak tahu kan tato kan saya. pakai ihram kan tato kali. Aduh. Saya pernah hampir dicambik di situ Pak. Jadi saya ini kan ini tanpa disadarin Pak. Kejadian ini kacau banget sih. Saya jadi kan pertama datang itu kan cuman niat kan, niat sunnah kan kita kalau tawaf gini kan yang pertama. Saya pengen megang Ka'bah hari kedua apa ketiga. Kata bini gua, jangan banyak banget. Nih di TV nih, kan ada TV tuh. Iya, di hotel. Liatin yang ini lagi rame. Aku pengen belajar, tau lah, jalan dulu sama lu, kata gua. Aku kan berdua dia, kan lu pertama kali datang katanya. Iya. Nanti lah kan lu bisa tahu tempat gua di mana nanti. Ya udah dah katanya. Jalan aja sendiri, pakai kain ihram segala macam. Kan sekarang kan udah nggak boleh kan Bang, kayak kain pakai baju muslim segala macam masuk ke dalam Ka'bah itu kan nggak boleh kan. Pakai kain ihram segala macam. Gua kan nggak bisa, yang masangin kan ustadz kan, yang bisa banget kencang gitu kan, segala macam. Datang lah ya Bang, itu Ka'bah gitu, set. Kan cuaca dingin banget nih, Terus tiba-tiba pas mau megang sebentar lagi nih megang Ka'bah ya Bang, megang lagi di belakang. Ini hadir di lokal kata yang gitu. Pokoknya intinya dia bilang, ini bilang, ada apa gambar nih? itulah. Ini Ada apa nih gambar itu. ini? Apa tuh gambar itu tuh? Asya aku megang pokoknya intinya Nggak boleh deh itu. nggak usah. Ditutup. Bukan dia nggak marah. Ini ditutup sama dia Ditutup sekali. aja. Jadi Abel jalan ini Pak. Dia ada orang ngikutin gua, maksudnya ngikutin gua gitu. Mungkin dia pengen megang Ka'bah juga. Apa gua nggak tahu malaikat atau apa, pengen nutupin itu aja. Lihat orang, karena orang semua pada ngeliat Bang. Astagfirullahaladzim. Udah tato Abel ngeliat gini, tato Ebel banyak lagi. ditutupin. Dia nutupinnya di belakang sini doang, ini yang kagak. Ya aduh katanya. Kebuka lagi. Amat kata. Jagahum ala baik. Pengen megang Ka'bah aja boleh. Ahmad, ya ini sangat Ahmad. Baik Allahumma pokoknya pengen mau depan aja nih. Hebat. Udah bentar lagi nih ke pegang Ka'bah kita cari sama dia. Sabar katanya. Nudibor. Pokoknya apa bahasa luar negeri atau apa? Nudibor, tutup. Intinya
Ini nih nggak boleh Kaget ada. dia ngeliat itu tatonya ini, kaget banget. Buset, Ngeliat. mana biru-biru pada Ebel. Kan banyak banget tuh Bang, pas mau dekat Ka'bah itu kan Iya, banyak ada banget dikit lagi tuh. Ebel sudah, bener-bener ganas banget itu Pak Ebel. Ganas, seru. Ebel tunjukin ke Ebel. Kekuatan Ebel kan? Wah, kata Ebel, wah. Iya, emang main kuat-kuatan itu. Wah, kata Ebel. Di belakang kan lebih kencang lagi. Nah, masa. Tatonya nomor. Katanya. Wah, nutupin ini semua Ebel kebuka Pak. Ebel bener-bener kebuka semua gitu badan Ebel. Wah, Ebel ngeliatin kebuka. Turun semuanya, Wah, semua ya turun Allah. ini. Sudah tinggal segini. Keringetan, Wah, ya. buset Pak, itu apa ya? Bukan maaf nih ya. Ebel kan pakai celana dalam Ebel waktu itu Pak. Karena kan itu kan cemen melanggang Ka'bah kan nggak apa-apa dong pakai celana dalam kata istri Ebel. Oh, udah bukan karena kan- rangkaian Iya, umrohnya. jadi nggak apa-apa Udah deh, selesai rangkaian iya. umrohnya. Itu sampai setengah saya udah, sama aja saya deh kata saya. Oke. Jangan main buka-buka aja. Artinya nutup tuh. itu. Iya, pokoknya intinya saya bilang jangan main tarik-tarik saya terus. Iya, katanya. iya. Dia ngejelasin nyusul apa ini kodam apa tato belakang katanya apa pokoknya intinya ini apa ditutup. Oh, iya, nggak Dia maunya boleh. ditutup aja. Iya, Dia tutup menyelamatkan saya Pak. Jadi Iya. banyak orang ngeliatin ibu-ibu kan semua pada Alimin, Khadir, Khadir ini loh. Ada orang pada sebelah-sebelah. ngomongin semuanya. Oh, iya, semuanya orang pada ngeliatin tato, buset tatonya kan gede banget ya tato itu ya. Iya, makanya itu jadi concern gue, Ebel. Ini gimana sih Ebel ketika pakai ihram, itunya kan pasti, mohon maaf ya, kan secara nggak sadar kan pasti kelihatan. Pak, ada orang bisik-bisik ini semuanya deh. Apa itu ya? Apa itu? Pasti ada begitu. Dikira lu apa ya? Iya. Kayak pengabdi sekte apa gitu Iya, maksudnya kan. sekte. Nah, pemuja takutnya begitu kan. Mungkin itu. Untungnya saya berterima kasih sama dia. Finally gitu. kamu bisa sampai ngikutin arus terus dapet dan megang Ka'bah. Belum bisa. Hari kedua itu pas gara-gara ustaz itu, gara-gara orang itu narik mulu. Dapat Hari megang keempat Ka'bahnya kapan? Ebel. Hari keempat. Bareng bayar Madura juga akhirnya. Iya, orang Malaysia. Oh, Malaysia. Ada orang Malaysia sama Silvi bayar orang Malaysia. nggak Oh bisa. iya, tidak deh. Yang penting bisa Iya, nerobos udah dapet. Karena bini gua hari pertama dia nggak dapat, hari kedua dia nggak dapat, kan dia malam Bang. Iya. Dia malam sekitar habis Isya. Aku kan udah kuat. Udah nggak Karena kuat, capek. siangnya Ebel udah nggak bisa ya, kata gua banyak banget kan udah gua bilang. Ntar dia ngeliatin tuh waktu-waktunya tuh habis sholat jam 12 apa jam 1 itu loh kosong banget karena kan dingin banget tuh masih kan. Dia datang sana yang nggak bisa juga, yang tetap nggak bisa yang. Akhirnya hari keempat udah pasrah kita bayar orang bukan orang Madura Ebel tuh orang Malaysia. Tapi ngomongnya Madura. sama aja dong ya. Nah untungnya Ebel bisa tuh Pak. baru bisa deh tuh. Baru bisa kepegang Ka'bah, kepegang apa lagi? Hijri rukun Ismailnya Hijri juga. Ismail. Iya, Hijri Ismail. Tapi Ebel bener-bener kagak bisa kepegang Hajar Aswad, itu susah banget Pak ya. Susah semangat Ya Allah, padahal Ebel sudah bayar loh itu berapa ratus Tapi real. kan ada inian ya tuh, ada minyak wanginya, minyak wangi. Iya, saya udah beli ya. Ada Hajar Aswad ya. Sampai di mana Ebel bilang, wah karena perjuangannya memang luar biasa. Berarti sebegininya sebesarnya ini ya orang-orang Islam untuk membela negaranya. Keren. Sampai berpikir, aku akan memilih Islam terus ya, kata gua. Iya, bukan memilih. Emang lu udah terlahir Iya, sebagai maksudnya. Islam. Bukan milih ya, Bel. Emang lu nggak bisa memilih. Membela Islam terus itu gua. Oh, maksudnya akan menjaga NKRI marwah Islam ini di dalam keluarga ini Iyalah. sampai kapanpun. Sampai Dan anak kapanpun. cucu kita nanti. Sampai kapanpun. Makanya kayak merasa benar-benar perjuangan Nabi itu begini juga ya. Sampai wah berusaha banget. Nah, kita akan masuk ke rebonding. Ada nih bonding Pak. Saya udah rating Jadi nanti aku saya. penasaran pengen ini loh dengar cerita kamu kehilangan kucing. Tapi nanti aja deh kita untuk nanti di season 2. Sedih season Sejam lagi deh Pak, nggak apa-apa deh Pak, sejam lagi deh. bisa. Sengaja nanti aku bikin jadi begini teman-teman. Penonton Sandik. Jadi si Ebel ini tuh dari sini dia tuh sangat sayang banget dengan British Hotelnya dengan yang namanya siapa sih Cocok. Dia tuh wah udah jadi bagian dari keluarganya, jati dirinya, belahan jiwanya hilang. Sedih banget, terpukul ya. Bahkan kalau kita ngomong Cocok, dia pasti akan nangis pasti. Ayo semuanya ngomong Cocok gitu. Kan? Nah, ketika dia nangis, saya kan mulai rebonding ini ya, teman-teman ya. Biar katanya, karena kita juga nggak peduli sama dia. Nah itu dia, Cocok tuh hilang tuh. Ya Allah. Nah, sengaja kita akan skip cerita ini. Nanti ada di Sandik. Sekarang kita masuk ke rebonding. Respon berita trending. Asik ya Bel, ngobrol di sini ya. Enak Nanti banget season 2 ada dia. Oke, nah, kita ngobrol lagi. Asik, Pak. Selalu inspiratif banget cerita-cerita kamu, selalu membuat orang tertegun lagi hatinya. Iya, semoga ambil positif baiknya dari Ada momen
Momen komika Ebel Cobra dapat mobil dari orang yang tak dikenal, langsung sujud syukur di masjid. Ya. Rizku min haitsu la yahtasib. Apa tuh, Pak? Rezeki yang datangnya kita nggak duga-duga. Iya benar, Pak. Itu udah 1-2 tahun yang lalu enggak, setahun yang lalu kejadian ini. Dikasih mobil. Nggak tahu nih, ini kayak aneh ya orang. Sama kayak rumah yang di Sepatan kan dari orang haji juga ya, Pak ya? Iya. Ini nggak tahu, Pak, ini bener-bener ada orang sales nih ngubungin bini Ebel. ya mobil yang kecil itu kan? Yang Honda Brio tuh. Iya. Bang, katanya ada orang nih mau ngasih mobil, bisa minta nomor KTP-nya nggak? Mbak Silvi katanya. Ada orang pengen ngasih mobil, minta KTP-nya dong. Bini gua bilang, yang siapa lagi nih katanya. Paling bercandaannya kata gua. Iya. Ya udah, penasaran bini gua kirim. Gua bilang, minta nomornya. Ebel bilang, gua telepon nih orang salesnya. Bang, mohon maaf ini beneran bang. Iya bang, tapi dia nggak mau ngasih tahu siapa nih orang gitu deh. Bah, bercanda lu bang. Beneran bang, 3 hari aja tungguin aja bang. Nggak percaya katanya. Kan gue penasaran, ya nggak mungkin dong kalau orang beli pasti ada namanya. Dia nggak mau ngasih tahu namanya siapa sampai sekarang. Hamba Allah dia bilang. Hamba Allah, beneran hamba Allah bang. Nggak mau dikasih tahu. Nggak mau. Siapa ya, Ya makanya saya juga bertanya-tanya. Ebel nggak tahu, semua penonton juga nggak tau. Dan tanpa sepengetahuan Ebel, kita sudah hadirkan orang yang memberikan mobil. Saya pengen minta per hari deh pak. Saya minta rumah, saya minta rumah lagi dah, tanah lagi dah. Tapi nggak jadi, nggak usah datang orangnya. Sebenarnya kita udah megang kontaknya, nggak usah lah. Tim kok Sandi. bisa sih? Iya, tim kita Mas Sandi mau A1 informasinya. Kok bisa Orang ngasih sih? itu doang udah. Indah, beneran datang bang. Lu nggak ada feeling siapa gitu? Nggak mungkin, bonus Vindes. Nggak mungkin aja. Tapi nggak tahu, nggak tahu. Enggak, kalau bonus Vindes Ebel baru, ya udah sama Pindes kayaknya dah. kalau bonus Pindes nggak mungkin dibikin surprise begitu kali Bel. Pasti dia kan ngomong ke lu aja. Iya. Pipinya ngobrol sama bapak juga. Pak Desta Orang juga. bini gue bilang, yang cuci uang kali ini. Ya nggak tahu kata gue. Yaudah kita jalanin aja. Kalau misalkan ketangkap udah kasih mobilnya. Nggak bisa, lu udah megang money laundering. Gue nggak tahu. Kata gue ambil aja Lu mobil. ngasih KTP. Ya tapi kan misalkan diambil nih, ya udah pas kita cuma dapat barang doang. Saya nggak mau ngasih duit saya. Lah, kan lu udah ngasih KTP berarti lu udah Ya udah saya masuk Polda. keren. Ada lagi deh yang kedua nih. Bisa gitu ya, Pak? Iya. Bel, lu tapi kalau mau ketemu orangnya kira-kira Gak mungkin Pak, Abel juga ada feeling yang itu, ada beberapa orang, cuman gak mungkin. Kan harga lumayan lah, bukannya lumayan harga itu kan. mungkin orang yang janda kaya di Kalimantan yang mencintai lu dulu. Saya udah cerai sama dia. tiba-tiba tahu aja janda kaya siapa lagi. Nggak tahu kalau Di Kalimantan kan banyak bos-bos sawit kayak gitu. Enggak, tapi masa iya sampai ada hamba Allah gitu bang? Bisa lah. Tapi kayaknya nggak sampai. Dia terlalu senang sama Ebel, Mungkin, terlalu happy gimana? Terus duit gue banyak, Iya, gue senang mungkin sama ya. orang. Gue pengasih aja tapi Ebel sampai bilang begini bang, sama tukang salesnya namanya Randy. Bang Ren kata saya bilang ini ya sama tukang orangnya itu, saya ngelawak aja 24 jam dah bikin dia ketawa. Kasih tahu namanya siapa, dia beneran bang, kita nggak dibolehin bang, beneran. Wah, hebat banget, kita appreciate deh. Emang lu dikasih berapa? Lumayan bang. Pantasan kata gua. Dia kan, ini kan yang nonton udah banyak nih gua. Iya pak. Ke kamera, lu kasih ngomong deh. Seolah-olah memang mungkin dia lagi nonton tayangan ini. Buat bapak yang di luar sana yang saya tidak tahu Yakin siapa. lu bapak? Buat ibu yang di luar Bapak sana. atau ibu lah gitu. Buat anak kecil yang di sana memberi saya. Ini siapa sih Pak sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Bapak atau ibu udah gitu. Bapak atau ibu yang di luar sana tanpa saya hormati, tanpa saya ini kata-kata saya maaf saya minal aidin wal faizin. Saya belum bisa ada kepikiran kata-katanya. Belum ada kepikiran. Buat Bapak yang di luar sana, Terima kasih. saya terima kasih banyak kalau benar-benar ini buat dari hamba Allah. Tapi kalaupun saya tahu Bapak ini siapa, saya pengen kenalan sama Bapak. Karena saya benar-benar Nah, yang kedua ya. baru syukuran rumah baru. Ebel Cobra umumkan OTW bikin kos 10 pintu. Bismillah. Umumkan rumah baru, Pak Vincent datang. Happy banget semuanya peresmian. Sekarang kamu mau bikin Gini deh Pak. kos-kosan 10 pintu. Jadi kan doa
mulut ini ketika berucap kan siapa tahu jadi doa. Masya Allah, kalau yang baik-baik jadi doa. Ini jadi doa. Jadi Betul. jangan takut itu mengucapkan itu. Betul. Saya bang niatnya bukan 10 pintu, 15 pintu. Allah, gua kira 100. Cuma bedanya 5 doang. Iya, 100 kalau bisa. Iya. Jadi ucapan doang, tapi alhamdulillah bisa bismillah lah, ada rencana ibaratnya sama istri gitu loh. Oke. Tapi tanggal dan bulannya nantilah Pak. Duit juga lagi dikumpulin di biaya safety Alhamdulillah lagi. bismillah ya Iya gitu. kan? Jadi banyakin tabungan dulu, banyakin ini kan dinasti kita harus dijaga terus, pengembangannya harus seperti apa ya kan Pak ya. Gimana karena kan kita butuh berapa tahun masa depan banyak kan Pak. Kebutuhan Maksudnya keluarga. Nah, kan kita ada ini kan, jadi kita tabung berapa ini buat bangun ini gimana gitu loh. Rencana jangka panjang ini. Ini rencana jangka panjang. Bukan tahun ini, bukan tahun depan, bukan. Insya Allah saya nggak berani dulu. Nggak berani Takutnya Nur Ain Pak, takutnya saya nggak berani gitu. Penyakit ain takutnya gitu Iya kan. takutnya lebih baik saya Bismillah lah pokoknya. Insya Biar Allah takutnya ada jadi rencana ria, itu. nanti ada rencana itu insya Allah. Karena saya termotivasi oleh Pak Haji Bolot Pak. Gimana ceritanya? Karena Pak Haji Bolot kan mempunyai Teman-teman terima kasih telah menyaksikan Sandik. mempunyai Jangan lupa beberapa pintu. saksikan Sandik terus. Sehingga saya ada di As niatan Kreatif. buat Komen, bikin like, kaosan subscribe. gitu, Pak. Jangan lupa sampai ketemu Belum lagi. kelar sebenarnya nih, Pak. Bye. Halo.